Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Video kali ini Nailul Abror di channel YouTube Nailul Abror Official akan membacakan kitab Tanwirul Qulub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ini ulama fakih, ahli fikih dari madhab Syafi'i, sekaligus beliau adalah tokoh Thariqah Naqsabandiyah. Yang akan saya bacakan yaitu di halaman 197, Faslun fi Sholatil Aidaini, yaitu tentang hukum ahkam yang terkait dengan sholat dua id, dua lebaran, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Ikuti mudzakarahnya dengan tawajuh. Kalau ada menjumpai kesalahan dari segala kekurangan saya, ajukan kritik dan saran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrari. Anda buka kitab Tanwirul Qulub di halaman 197. Yang tidak punya kitab, lihat layar depan. Faslun fi sholatil aidaini. Fasal ini menjelaskan sholat lebaran, dua lebaran, baik lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang dibahas sholatnya. Wahiyya sunnatun mu'akkadatun. Sholatul aidain hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tutlabu minal muqimi wal musafiri wal hurri wal abdi, yang sangat diinstruksikan untuk melaksanakan sholatul aidain dialah seorang muslim, baik dari kalangan mukimin yang tidak keluaran dari rumahnya, tidak sedang bepergian, wal musafir maupun dia yang sedang berada dalam perjalanan. Musafir sangat dituntut, sunnah sekali melaksanakan sholatul aidain pada waktunya. Wal hurri wal abdi, baik juga statusnya muslim yang merdeka maupun budak, dianjurkan sunnah sekali, sunnah muakkadah, melaksanakan sholatul aidain pada waktunya. Wahiyya rakaatani. Sholatul aidain ini terdiri dari 2 rakaat. Wa yadkhulu, dan masuk waktuha, waktunya sholatul aidain, bidulu'i syamsin yaumaha, ketika matahari terbit dari sebelah timur, yaumaha, di hari sholatul aidain itu, di hari lebaran itu. Finishnya sampai kapan? Ila zawali, sampai matahari tergelincir itu sudah tutup. Matahari tergelincir sudah habis waktunya sholatul aidain. Wa yusannu ta'khiruha hatta tartafi'a qadra rumhin. Sunnah dalam melaksanakan sholatul aidain diakhirkan menunggu matahari setinggi tombak. Jadi nanti matahari terbit tidak usah langsung ayo sholat id, nunggu dulu. Yang sunnah nunggu matahari setinggi tombak, ya waktunya sholat duha lah. Wa yukrahu lil imami an-naflu qablaha wa ba'daha littiba'i. Dan makruh bagi imam melaksanakan ritual ibadah sunnah sebelum pelaksanaan sholatul aidain dan setelah pelaksanaan sholatul aidain, littiba'i,
Jadi tidak ada sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya, makruh bagi imam. Wa yasihhu fi'luha fi sahra'i, boleh melaksanakan sholatul idain, boleh dilaksanakan di sohra, di tanah lapang, boleh. Wa qawnuha fil masjidi afdalu, namun dilaksanakan di masjid itu jauh lebih utama. Wala yusannu laha adhanun wala iqamatun, tidak sunnah bagi sholatul idain azan dan iqamah, itu tidak sunnah. Jangan disamakan dengan sholat Jum'ah. Jadi tidak ada azannya, tidak ada iqamahnya. Bal yunadi laha as-salat jami'ah, akan tetapi ketika sholatul idain itu akan dimulai, cukup ada yang teriak lantang as-salat jami'ah, as-salat jami'ah atau as-salatu jami'ah, enggak apa-apa juga. Wa sunanuha, sekarang sunnah-sunnah dalam sholatul idain. An tusolliya jama'atan li ghairil haji, jadi sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu sunnah dilaksanakan dengan berjamaah. Kecuali, ini ada pengecualian, kecuali dalam Idul Adha. Sholat Idul Adha itu yang sunnah berjamaah adalah mereka yang tidak dalam melaksanakan ritual ibadah haji berjamaah. Sholat Idul Adhanya berjamaah. Kalau bagi yang sedang melaksanakan ritual ibadah haji, maka sendirian, sholat Idul Adhanya sendirian, tidak usah berjamaah, tidak sunnah. Kalau bagi yang tidak sedang melaksanakan ritual ibadah haji, maka sholat Idul Adhanya berjamaah. Wa yukabbiru fi rak'atil ula sab'an ghairu takbiratul ihrami ba'da iftitah wa qabla ta'awudzi. Di rakaat pertama takbirnya berapa kali? 7 kali. Selain takbiratul ihram, jangan dihitung kalau takbiratul ihram. Dimulai sejak setelah iftitah, setelah membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala, setelah itu takbir 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa qabla ta'awudzi, sebelum membaca a'udzu, sebelum baca Fatihah. Jadi usolli sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Selesai takbir doa iftitah, takbir 7 kali, Allahu Akbar. Jangan langsung ta'awud, sebelum ta'awud takbir Allahu Akbar 7 kali. Wa fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua, khamsan 5 kali takbir, 5 kali, siwa takbiratul qiyami, selain takbir berdiri. Jadi setelah berdiri dari sujud rakaat pertama, Allahu Akbar, takbir 5 kali, Allahu Akbar 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa ayyarfa'a yadayhi hadwa mankibaihi fi kulli takbiratin. Ketika pelaksanaan takbir 7 kali di rakaat pertama, takbir 5 kali di rakaat kedua, ya sama dengan takbiratul ihram. Kedua tangannya diangkat lurus, kedua bahu, Allahu Akbar fi kulli takbiratin, di tiap-tiap takbirnya itu. Wa ayyajharu bit takbir al-imam wal ma'mum. Imam dan makmum keraskan takbirnya, jangan disamarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dilantangkan suaranya. Wa ayyakula baina kulli takbirataini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di sela-sela takbir 7 kali di rakaat pertama, di sela-sela takbir 5 kali di rakaat kedua, itu membaca
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi diselat-selati dengan bacaan ini. Walau nasiyat takbirah wabtada'a bil qira'ah lam ya'ud ilaihi. Kalau misalnya dia lupa di rakaat pertama lupa tidak takbir 7 kali, atau di rakaat kedua lupa tidak nambah takbir 5 kali, langsung baca qiraah, langsung baca Fatihah imamnya, maka tidak usah mengulangi, lanjutkan saja. Hanya sunnah kok. Kemudian wa ay yaqra'a ba'dal Fatihati fil ula sabbihisma rabbikal a'la. Ini bagi imam ini yang imami Idul Fitri maupun Idul Adha, rakaat pertama setelah Fatihah membaca surah sabbihisma rabbikal a'la al-a'la. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah al-ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Wa ay yajharu bil qiraah, keraskan, lantangkan suara bacaannya, lantangkan, jangan disamarkan. Kemudian wa yusannu ay yakhtuba imamu jama'atin ba'da salatin khutbataini ka khutbatail jum'ah fi arkanihima wa sunanihima. Sunnah bagi imam berkhutbah, berpidato kepada jamaah setelah sholat khutbah 2 kali, sama dengan khutbah Jumat, rukunnya sama, sunnah-sunnahnya sama. Namun bedanya kalau sholatul id itu kedua khutbah itu setelah sholat. Kalau Jum'ah, ibadah Jum'ah itu kan khutbahnya sebelum sholat. Kalau sholat id setelah sholat, khutbah 2 kali. Rukun dan sunnah khutbahnya sama dengan rukun dan sunnah khutbahnya Jum'ah. Wa yusannu ayyukabbiru fil ula tis'an wa fi tsaniyati sab'an. Bagi seorang khotib yang berkhutbah di sholatul idain itu, di khutbah yang pertama dia sunnah takbir 9 kali, di khutbah yang kedua sunnah takbir 7 kali. Wilaan fihima, terus menerus, tidak usah diselat-selati dengan subhanallah alhamdulillah, enggak usah ini, terus menerus. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Jangan diselat-selati dengan subhanallah alhamdulillah, jangan. Wilaan fihima. Wa yu'allimuhum fi khutbatil fitri hukma zakatil fitri wa fil adha al-udhiyah. Dan seorang khotib tersebut mengajarkan kepada jamaahnya di dalam khutbah Idul Fitri, menyampaikan hukumnya zakatul fitri. Kalau dalam khutbah Idul Adha menyampaikan kepada jamaahnya tentang hukum ahkam yang terkait dengan udhiyah, dengan ibadah kurban. Wa yusannul ghuslu lil idaini, sunnah mandi dulu sebelum melaksanakan sholatul idain, mandi dulu yang bersih. Wa yadkhulu waqtuhu min nisfil laili, kesunahan mandi menjelang pelaksanaan sholatul idain itu dimulai sejak pertengahan malam. Itu sunnah mandi jam 1, jam 2, jam 3 sebelum subuh sunnah mandi, atau setelah subuh nggak apa-apa, sebelum berangkat sholatul id. Yang penting sebelum pelaksanaan sholat id kita sudah mandi, sunnah hukumnya. Kemudian wa tatayyub, pakai wangi-wangian yang halal ya, yang tidak ada alkoholnya, yang sunnah ya, bukan berarti yang ada alkoholnya saya hukumi haram, enggak, maksudnya pakai minyak wangi yang tanpa alkohol, yang sunnah betul. Wa tazayyun, berhias bi ahsanis thiyab, dengan memakai
bukan berhias pakai kalung, pakai bukan. Maksudnya berhias dengan memakai pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang terbaru, bukan, yang terbaik. Jadi pakaian Anda dilihat dulu semuanya, mana yang dianggap terbaik, paling bagus, itu dipakai. Meskipun itu bukan yang paling baru, bukan. Yang sunnah tazayyun dengan pakaian yang dianggap terbaik dari sekian pakaian yang Anda punya, tidak harus yang baru. Wa yusannu ayyadhaba min tariqin tawilin wa yarji'u min akhar qasirin. Kemudian ketika akan berangkat menuju sholatul idain, berangkat dari rumah, melewati jalan yang bukan jalan pintas, melewati jalan yang agak jauh, yang jaraknya itu lebih jauh. Pulangnya cari jalan yang lebih dekat, cari jalan yang jalan pintas lah. Agar apa? Kalau berangkatnya melalui jalan yang agak panjang, itu pahalanya banyak. Kalau pulang cari jalan yang lebih dekat ke rumah, pulangnya dari sholatul idain, biar cepat sampai ke rumah. Kemudian wa ayyakula qabla sholatiha fil fitri. Ini khusus sholat Idul Fitri, sunnah makan dulu, sebelum berangkat makan dulu. Wa ayyakuna ma yakuluhu tamron wa witron. Yang dimakan sunnah berupa kurma dan ganjil, makan 1 ataupun 3 atau 5 atau 7, pokoknya ganjil, itu sunnah. Wa ayyumsika fil adha hatta yusalliya. Kalau sholat Idul Adha beda dengan Idul Fitri. Apa? Jangan makan dulu, langsung berangkat aja, nggak usah makan dulu sebelum sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebelum sholat Id sunnah makan dulu. Kemudian wa ayyu ajila sholah fil adha wa yuakhira qalilan fil fitri. Kalau pelaksanaan sholat Idul Adha itu sunnah cepat dimulai, dikesusukan, cepat dimulai kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu diakhirkan sedikit, agak lama, jangan cepat-cepat dimulai kalau Idul Fitri. Yang penting waktunya tidak sampai tergelincirnya matahari. Kenapa? Kalau sholat Idul Adha itu harus cepat dimulai, karena setelah Idul Adha ada ritual ibadah lagi, yaitu kurban. Kalau Idul Fitri itu tidak harus cepat-cepat, diakhirkan saja sedikit, karena takut ada yang masih mau menyalurkan zakat fitrah. Dan setelah Idul Fitri nggak ada kurban, nggak ada. Jadi diakhirkan aja, tidak usah kesusu. Yang penting jangan sampai matahari tergelincir.